Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Teman-teman dan anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa berjumpa walaupun jarak jauh. Pada kesempatan jumpa kali ini, saya akan menyampaikan pendapat tentang bahwa pendidikan sebenarnya mahal. Jadi karena ini hanya pendapat, boleh benar, boleh salah, boleh setuju, boleh tidak. Hal ini akan saya sampaikan beberapa fakta. Walaupun kadang orang mengatakan fakta tidak penting, data tidak penting, tapi yang penting bagaimana kita bersikap. Tapi paling tidak kita sadar bahwa pendidikan itu sebenarnya memang mahal. Pada waktu saya kecil, karena mempunyai latar belakang keluarga yang kurang mampu, sedang semangat untuk menuntut ilmu itu tinggi, termasuk untuk masuk ke pesantren. Maka salah satu jalan adalah kita ikut membantu Pak Kiai dan Bunyai di dalam agar saya itu bisa ikut ngaji. Ternyata berjalan 2 tahun, alhamdulillah bisa dilaksanakan. Kelihatannya saya gratis, tempatnya gratis, makan gratis, ngaji gratis karena tidak pernah urunan. Tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung itu mahal. Yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari Pak Kiai dan Bunyai itu merupakan nilai yang tidak bisa diukur dengan harta. Kebanggaan tersendiri. Tidak semuanya anak mendapatkan kepercayaan, dan tidak semuanya anak mau untuk melakukan itu. Yang kedua, kita lihat saja, kalau kita misalnya sekarang hitung untuk tempat, satu kamar berapa untuk 1 bulan, kalau 2 tahun 24 bulan berapa, kita bisa hitung. Kalau makan, kalau 1 hari, kalau menghitung 1 hari sulit, 1 bulan misalnya 100.000, berarti harus 100.000 kali 24 bulan. Belum lagi ngajinya, Pak Kiai itu tidak dibayar, Bunyai tidak dibayar. Nah, tidak dibayarnya itu sebenarnya kalau dihitung memberikan ilmu kepada santrinya selama 2 tahun, kalau disepadankan dengan pegawai negeri yang golongan 4E misalnya, itu bisa 5 juta lebih 1 bulan, kali 24 bulan udah berapa. Belum hal-hal lain yang di luar perhitungan itu. Jadi dari situ saya melihat bahwa pendidikan sebenarnya mahal. Demikian juga teman-teman yang ada di pesantren. Pada zaman dulu itu Pak Kiai tidak narik iuran kepada santrinya, tapi santrinya itu membuat kombongan sendiri. Santrinya itu membantu Pak Kiai di sawah, di kebun, untuk bertani, untuk perikanan, untuk peternakan dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya dimakan bersama-sama oleh para santri.
Nah itu kalau dihitung bertahun-tahun berapa. Dulu Pak Kiai itu kaya karena dia tanahnya banyak, tanahnya luas, sawahnya luas, sehingga kelihatannya itu gratis, tapi sebenarnya itu sudah modal yang banyak. Sekarang misalnya sekolah, kelihatannya bayarannya sedikit, SPP-nya gratis, paling sumbangan melalui komite. Sebenarnya kalau SPP-nya itu tidak gratis, tapi dibayarkan oleh negara. Berapa negara membayarkan untuk biaya pendidikan satu negara, satu Indonesia? 20% dari anggaran nasional, bisa hitung sendiri. Berarti begitu mahal sebenarnya pendidikan. Misalnya yang tidak formal, pendidikan pengalaman saja, pengalaman itu juga mahal. Saya tahun 2005 itu mulai belajar komputer. Saya membeli komputer sendiri dengan harga yang paling murah, lengkap dengan printernya dan lain sebagainya, latihan untuk menulis. Begitu menulis sudah 2 halaman, 3 halaman, bahkan sudah 5 halaman, lupa tidak di save. Kemudian lampunya mati sejenak terus hidup lagi, belum di save. Komputer zaman dulu tidak otomatis nge-save. Menyesalnya bukan main, tapi ketika ingat bahwa pengalaman itu mahal, maka itu menjadi indah. Inilah pengalaman mahal. Saya bayar waktu untuk ngetik begitu lama, tenaga pikiran yang untuk ngetik begitu lama. Kalau dihitung dengan uang cukup mahal. Tapi dengan pengalaman seperti itu, saya jadi selalu ingat ketika ngetik saya harus nge-save, dan seterusnya. Dan mengingatkan kepada teman, kalau habis ngetik tolong di-save, karena itu pengalaman mahal. Itu antara lain fakta-fakta bahwa pendidikan sebenarnya mahal. Ini hanya fakta kecil. Nah, oleh karena itu teman-teman yang punya putra, yang punya murid, anak-anak semuanya yang punya kesempatan untuk belajar, jangan sia-siakan. Kemarin saya sudah sampaikan, canangkan cita-cita Anda yang besar, yang seluas mungkin. Nah, untuk mencapainya harus belajar. Saya sudah sampaikan trik belajarnya. Nah, mengapa kita harus mencanangkan cita-cita dan harus belajar giat? Karena memang pendidikan itu adalah untuk mengubah kepribadian kita, mengubah masa depan kita, sehingga itu menjadi mahal. Karena mahal, kita harus menghargai. Di dalam menggapai cita-cita harus bersemangat untuk terus belajar dan terus belajar. Walaupun dalam situasi sulit sekalipun kita tetap belajar. Bahkan kalau orang yang belajar biasanya banyak sekali persoalan yang membuat kita itu menjadi ragu, saya terus belajar apa tidak. Tapi kalau kita menyadari bahwa belajar itu mahal dan manfaatnya itu untuk kepribadian kita, untuk masa depan kita, untuk merubah hidup kita, maka kita tetap menjadi semangat. Walaupun belajar di rumah, anak-anak tetap semangat terus mencari ilmu, terus belajar. Terima kasih atas perhatian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.